Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk siswa kelas 11. Oke, kemarin sudah ada tugas mengenai pola bilangan. Kemudian sekarang kita akan belajar mengenai inti pokok bahasannya, yaitu barisan aritmetika. Jadi kita tahu bahwa kemarin barisan dan deret itu fokusnya nanti ada pada 5, yaitu barisan aritmetika, kemudian ada barisan geometri, kemudian ada deret aritmetika dan deret geometri. Nah, untuk itu kita lihat pada barisan aritmetika terlebih dahulu, di mana yang pertama, kita bisa lihat di sini ada contoh-contoh barisan. Yang pertama kita ada nilai 1, 3, 5, 7, dan 99. Kalau kita lihat, ya kita lihat konsepnya, setelah 1 ke 3 itu ada penambahan 2, kemudian 3 ke 5 itu ada penambahan 2, 5 ke 7 ada penambahan 2. Kemudian kalau ini dilanjutkan, kita kemarin sudah belajar ya, kalau ininya sama berarti setelah 7 ada berapa? Kalau ditambahkan 2, 9, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kedua kita ada ini 2 dan 4, 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8. Kalau ini kita lihat 2 ke 4 dia juga bertambah 2, 4 ke 6 dia bertambah 2, 6 ke 8 dia juga bertambah 2. Nah kalau 2 ke 6 berarti dia tambah 2 tambah 2. Oke ya, itu. Kalau ini berarti setelah 8 kita tambahkan lagi, berarti nilainya menjadi berapa? 10. Kemudian yang ketiga, 16 ke 13. 16 ke 13 itu dimin 3, 13 ke 10 itu dimin 3, ya kan? 10 dikurangi 7, 10 ke 7 kan dikurangi 3, berarti dikurangi 3 terus. Kalau 7, setelah 7 berarti kita dikurangi 3 ada 4. Jadi kita punya 4. Nah, dari beberapa barisan bilangan di atas tampak bahwa antara suku-suku pada barisan itu memiliki pola tertentu atau selisih yang sama. Nah, itu dinamakan barisan aritmetika. Bahasa mudahnya, barisan aritmetika itu ketika kita susun, itu antara pola satu dan pola yang lainnya kan jelas sama. Tapi itu kita nanti dengan ditambah atau dikurangi. Nanti yang membedakan dengan barisan geometri antara barisan aritmetika. Kemudian, jika suku yang pertama atau U1 itu dinyatakan dengan A, maka, nah ini yang kita SMP sudah belajar. Kemudian beda atau selisih itu dinotasikan dengan B. Kemudian suku ke N itu dinyatakan dengan UN. Oke, suku pertama itu sama dengan A. Oke, nah kemudian ini UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Oke, A plus N-1 kalikan B itu menjadikan rumusannya. Ini asal-usulnya dari mana? Nah ini U1 kita dapat A, kemudian U2 itu dapat dari U1 ditambah B, ya kan? Misalnya nih, U2 itu misalnya 4. Nah 4 itu kan dapat dari 2 tambah 2, bedanya kan 2. U3 itu dapat dari U2 ditambahkan B, dari 4 tambah 2 hasilnya 6. Nah U2 sendiri dapatnya dari A plus B. Tadi ini bisa kalian baca. Jadi kita akhirnya merumuskan bahwa rumus UN itu adalah UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Dengan bedanya itu dari UN dikurangi UN-1. Berarti intinya adalah suku sesudah dikurangi suku sebelum. Oke, kita langsung lihat. Di sini tentukan suku pertama beda dan suku pertama beda rumus suku ke N dan suku ke 10 dari barisan berikut. Yang pertama kita ada 5, 10, 15, 20. U1 suku pertama adalah 5, kemudian bedanya adalah 10 dikurangi 5, yaitu 10 kurangi 5 itu berarti 5. Kemudian rumus suku ke N atau UN, rumusnya adalah A plus N-1 kalikan B, di mana A-nya adalah 5, kemudian N-nya tetap N-1 kalikan 5. Nah, N dikalikan 5 nilainya 5N. Kemudian min 1 kalikan 5, itu hasilnya 5 ini tandanya berarti dikali. 5 kali N itu 5N, 5 kali min 1 itu min 5. Nah, kemudian ini kenapa jadi 5N saja? Itu sebetulnya dia dari kita kelompokkan yang bilangan dengan yang bilangan, yang variabel dengan variabel. Berarti 5N ditambah 5 dikurangi 5.
Nah, 5 kurangi 5 ini kan 5 kurangi 5 kan 0, maka kita tinggal punya 5N saja. Kemudian untuk suku ke-10, berarti N-nya sama dengan 10. Suku ke-10 itu kita bisa nulis dengan U10. Jadi agak yang kecil ya, U10. U10 berarti kita ganti N-nya dengan 10. A-nya tadi kita punya 5, berarti ini 5 ditambah 10 min 1 kali 5. 10 min 1 adalah 9. Nah, yang dikerjakan dulu, ingat kemarin masih banyak yang salah. Yang dikerjakan dulu adalah yang perkalian, baru yang penjumlahan. Jangan ditambah baru dikali, hasilnya berbeda. Dimana ini 9 kali 5 hasilnya 45, berarti 45 tambah 5 nilainya adalah 50. Kemudian suku yang B. Kalian suruh nyari 2 min 1 min 4 min 7. Berarti U1-nya adalah 2. Kemudian bedanya adalah suku sesudah kurangi suku sebelum. Berarti suku sesudahnya di sini kan min 1. Ini adalah sih min 1 dikurangi 2. Berarti hasilnya adalah min 3. Kemudian untuk rumusnya berarti 2 ditambah N min 1 dikali min 3. N dikali min 3 berarti min 3N. Kemudian min 1 kali min 3. Itu kan min 1 kali min 3 min sama min ya. Plus ya. Ini bisa plus 3 gitu juga boleh. Kemudian ini kita ketemu hasilnya 2 ditambah min 3N plus 3. Nah, ini juga kita kelompokkan juga bisa. Berarti kita punya min 3N. Hurufnya dulu ditambah 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 nilainya 5. Nah, rumusannya adalah min 3N plus 5. Nah, untuk suku ke-10, kita dapat di sini suku ke-10-nya berarti 2 ditambah 10 min 1 kali 3. Suku ke-10 tadi sama dengan U10 ya. Berarti N-nya kita ganti 10. 10 kurangi 1, 9. 9 kali min 3 yang kerjakan kaliannya dulu, min 27. 5 dikurangi 27 hasilnya adalah min 22. Oke, pada soal yang kedua, suatu perusahaan memproduksi 5.000 unit barang pada tahun pertama. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya, hasil produksi turun secara bertahap sebesar 80 unit per tahun. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang. Oke, penyelesaiannya kita bisa dapat, kita di sini bisa lihat ya, memproduksi 5.000 barang pada tahun pertama. Kalau kita disebut tahun pertama, berarti dia otomatis auto adalah A atau suku ke-1. Kemudian hasil produksinya turun bertahap sebesar 80 unit. Turun berarti itu min, negatif 80. Kalau nambah berarti plus 80, plusnya tidak usah kita tulis. Tentukan pada tahun keberapa perusahaan tersebut hanya memproduksi 3.000 unit barang. Berarti yang UN. Tahun keberapa berarti yang kita cari N-nya. Ya, kita punya ini rumusannya UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, UN-nya kita ganti dengan 3.000, A-nya kita ganti dengan 5.000, N min 1. Oke, N min 1. N-nya tetap N. Ini kita kali. N dikalikan min 80 jadinya min 80 N. Min 1 kalikan min 80 min sama min 80. Kemudian min sama min jadinya plus. Ini 5.000 ditambah 80 berarti 5.080 min 80. 3.000 min 5.080 sama dengan min 2.080 sama dengan min 80N. Kemudian N sama dengan 2.080 dibagi 80. Awalnya ini berarti negatif, tetap negatif. Min 2.080 dibagi min 80. Min dibagi min itu hasilnya adalah ini 26 plus. Nah, jadi perusahaan tersebut memproduksi 3.000 unit barang itu pada tahun ke-26. Ini bukan min ya, pada tahun ke-26. Kemudian yang nomor 3, diketahui barisan aritmetika suku keempatnya 17. Suku keempat 17. Suku ke-9 37. Nah, ini keterangannya ini. Suku keempat 17. UN sama dengan A plus N min 1 kali B. UN-nya berarti ini U4. Karena diketahui U4, berarti N-nya ini diganti 4 min 1.
Kemudian U4 sendiri nilainya adalah 17, A plus 3B. A plus N-1 kali B. UN-nya itu berarti jadi U9, kemudian N-nya 9-1 kali B. 9-1 nilainya adalah 8B, U9 sama dengan 37. Kemudian di sini ada A, ya kita cari. Dari yang pertama, kita punya keterangan yang pertama di sini. Ini sebagai keterangan yang pertama, kemudian ini sebagai keterangan yang kedua. A plus 3B sama dengan 17. Kemudian ini A plus 8B sama dengan 37. Kemudian kita kurangi. A kurangi A, ini berarti habis 0. Kemudian 3B kurangi 8B itu jadi min 5B. Kemudian 17 kurangi 37 itu jadinya adalah negatif 20. Berarti ingat sama kayak yang tadi, yang bebas di atas, yang ada angkanya di bawah. Min 20 dibagi min 5 hasilnya adalah 4. Nah, B-nya ketahuan, kita cari boleh pakai yang persamaan pertama atau persamaan yang kedua. Bu Nastiti pakai persamaan yang pertama, di mana nilainya adalah 17 ditambah sama dengan A plus 3B. Jadi nilai B4 dimasukkan 3 kali 4, 12, 12 pindah ke depan, 17 kurangi 12 sama dengan A, berarti 5 sama dengan A. Kita dapat A-nya, kita dapat B-nya, kita bisa nyari soalnya, suku keempat 1. Jadi suku keempat 1 itu nilainya sama dengan 5 ditambah 41 kurangi 1 dikalikan 4. 41 kurangi 1, 40, 40 kali 4, 160. 160 ditambah 5 berarti 165. Oke. Itu materi yang bisa Bu Nastiti sampaikan. Sekian dari Bu Nastiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.